Guys, balik lagi di Torpedo. Makasih kalian sudah pantengin channel ini. Makasih. Yang sudah subscribe, aku thank you berat. Mau lihat godang. Salam hormat. Ini channel yang kita bangun dengan asas gotong royong. Dan kali ini aku sama Bang Fatan Sinaga mengulas apa yang menjadi hiruk pikuk di ruang publik kita belakangan ini. Yang menjadi perbincangan halayak luas. Apa aja, Vic? Ya, di pelor panas ini mungkin yang pertama, awak bukan menganggap pemecatan Jokowi ini isu receh, Bang. Ini barang besar ini. Kan Pak Jokowi bilang pernah ada diksi Raja Jawa, Bang. Iya. Aku yakin ada ini responnya ini, ada ini jawabannya yang kita nggak tahu kapan. Tapi ketika partai sekelas PDI Perjuangan mengumpulkan pengurus daerah, kalau nggak salah Bang ya? Iya, seluruh daerah. Dan menyatakan bersama tentang pemecatan itu, ini barang bukan kaleng-kaleng ini Bang. Yang kutangkap sih begitu. Gimana? Belakangan Pak Jokowi juga bikin status di Instagram. Apa pula maknanya ini? Sebagai manusia politik, aku menganggap itu pesan. Pesan apa itu? Ya, pasca kemarin dipecat kan dia diwawancarain oleh teman-teman media. Biar waktu yang menjawab katanya, atau biar waktu yang menguji atau apa ya, aku kurang ini. Artinya dia belum selesai dengan itu, akan ada lembaran-lembaran berikutnya kalau kata Anas Urbaningrum itu Bang. Dan ini menarik. Kenapa? Sebagai orang yang 10 tahun berkuasa, 10 tahun memegang tongkat komando di Republik ini, aku yakin dia masih punya infrastruktur, dia masih punya alat-alat politik, kekuatan politik yang itu masih bisa di bawah kendali Jokowi. Tapi menurutmu pemecatan yang baru dilakukan ini itu terlambat nggak sih? Ya kalau kita lihat dari pernyataan Ketua DPP Deddy Yefristorus kan bilang bahwa ini mereka mau konsentrasi dulu di tahun-tahun politik ini. Nah setelah itu baru agenda internal ya kan. Tapi yang aku tangkap sebenarnya akan sangat terlalu tidak hati-hati ketika memberhentikan Jokowi dari keanggotaan partai pada saat dia menjabat sebagai presiden. Ini ngeri-ngeri sedap. Pasti udah dihitung lah ya. Ya matematika politiknya pasti, oh ini dampaknya ini, oh kesini pastilah. Tapi kan kalau politik itu ya ambil resiko dulu, setelahnya baru membangun opini. Semua kan selalu begitu dalam politik. Itu kan politik itu persepsi. Tinggal yang mana aja opininya yang paling kuat. Kita nggak bisa lupa dinasti politik Jokowi dengan anak mantunya ini menjadi barang bagus untuk jadi pisau analisis kenapa hati-hatinya PDIP memecat Jokowi tidak pada saat berkuasa. Ini lagi on fire-nya nih barang nih Bang, lagi meledak-ledak ini. Begitu diganggu ya kan, ini ngeri nih Bang. Atau ikutan joget tuh. Kalau terlalu dramatisir gini-gini. Pak Jokowi siapa tahu ikutan. Enggak, Bang. Asik dia. Ini soal diskursus politik, melempar pesan, melempar sinyal. Politik ini kan, ya aku tuh suka kali aku melihat fenomena politik ini karena dia nggak statis, multitafsir. Abu-abu. Abu-abu dia. Pokoknya hari ini kesimpulan kita A, besok bisa B ya kan. Hari ini kita tengok joget-joget, besok ada pula yang meledak ya kan. Ada pula yang kena torpedo. Tapi dari semua itu kita lihat sekarang Pak Jokowi itu pengangguran politik. Ya. Ya jelas karena belum ada kan declare. Nah itu yang partai. menjadi
akan menjadi elemen surprise kemana Pak Jokowi akan berlabuh, benar nggak? Ya pendek cakapnya kita, Kaisang kan ketum PSI. Kalau mau zigzag cepat ya kan, satset ya PSI siap nampung, aku yakin tuh. Tapi aku yakin seorang Jokowi punya analisis yang mendalam. Karena keputusan dia masuk hari ini itu untuk berapa tahun ke depan. Ya. Nggak mungkin sesederhana itu, Bang. Oh, karena anaknya di situ, dia masuk situ. Kita juga belum tahu dia masuk parlemen apa enggak kan? Tapi justru aku melihat Pak Jokowi setelah tidak memimpin lagi dan tidak punya partai, menjadi sosok yang rentan. Kita lihat presiden-presiden sebelumnya. Kita lihat SBY, walaupun dia jadi ketum, ketika tidak menjadi presiden, rentan. Bu Megawati juga, walaupun jadi ketua umum partai politik terbesar, rentan. Kalau sekarang Pak Jokowi tidak punya kekuatan partai politik, menurut gua kita lihat aja dalam 2 bulan 3 bulan lagi pasti rentan. Sekarang udah mulai banyak society, kemudian masyarakat biasa mulai apa istilahnya menjadikan Pak Jokowi itu sebagai bahan guyonan. Sudah seberani itu. Ya cepat atau lambat aku yakin akan declare ini dia kemana akan berlabuh. Gimana pun Republik ini nggak lepas dari pengaruh kuat dominasi partai politik. Baik buruknya, maju mundurnya, ya ini depends on partai politik. Anjay, udah so Inggris kali aku. Kalau aku sih melihatnya sekarang euforia itu ada di Pak Prabowo. Semua akan Prabowo pada waktunya. Masuk Gerindra nggak kira-kira? Masuk Gerindra nggak kira-kira? Kayaknya berat ya. Berat. Apa kita tanya Bang Dasko dulu? Tapi ya kalau dari keterangan yang di publik kan, ya kita juga belum tahu katanya dari Pak Jokowinya mau gimana. Intinya kan terbuka. Ya pasti terbuka semua lah. Terbuka semua. Itu kan di ruang publik. Tapi ada yang menarik lagi, Bang. Dino Patijalal bilang ini karma politik untuk seorang Jokowi. Karena kemarin ada upaya juga ini ganggu-ganggu Mercy kan. Iya. Karma ini percaya nggak percaya ada juga, Bang. Akan datang waktunya ini. Makanya hati-hati juga kita ini. Aduh. Nah itulah, kalau soal Jokowi kita selesai. Kita kembalikan kepada Pak Jokowi kemana dia akan berlabuh. Ya aku berharap sih secepatnya lah. Biar kita tahu juga ya kan. Ini kuning, biru, merah. Atau kalau apa, merah kayaknya enggak deh. Udah tutup buku. Ya atau merah yang lain kan ada juga, Bang, yang merah-merah yang lain kan? Iya, pasti gitu. Ini sekarang rame lagi soal PPN 12%. Itu yang Kita sebagai masyarakat biasa aja, Bang. Di mana posisi kita dalam isu PPN 12% ini? apapun itu, mau tambahan PPN 12%, 11%, walaupun dalam teknisnya itu mengatur soal barang mewah, tapi dengar aroma naik PPN itu ya udah, kita kayak mencium bau busuk gitu. Maksudnya rakyat biasa itu udah banyak dikutip, misalnya soal tapera, yang nggak banyak masyarakat menganggap itu tidak banyak bermanfaat. Dan kemudian ditambah PPN ini, walaupun kita lihat kayak beras premium itu kena 12%. Sekolah bertaraf internasional itu kena 12%. Dan kita tahu kan, kayak kau Fik, kau mungkin punya penghasilan menengah, tapi kau selalu berusaha untuk anakmu mendapatkan pendidikan yang paling bagus, bener nggak? Kadang-kadang malah nggak di tengah, Bang, di bawah juga ya. Iya, di bawah. Tapi kita dorong buat anak kita kan, misalnya dia harus dapat sekolah internasional, dia istilahnya menghemat kos di misalnya di biaya lain untuk anaknya. Dengan kenaikan ini, pupus sudah
sebagian besar masyarakat yang menengah ke bawah ini untuk anaknya itu didorong atau mendapatkan akses pendidikan internasional itu. Iya, gimana ya? Ada kekurangan APBN kita untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Solusi dari pemerintah menaikkan pajak, menaikkan cukai, menaikkan ini yang terakhir PPN 12%. Tipis-tipis memang dia, sampai kris ya. Kris juga kena. Kena. Listrik 3.600 ke atas kena. Iya. Kenapa lebih sur pula dia ke yang seperti ini ya? Ini kan jalan pintas sebenarnya, tapi kan tekek pula kita kan. Ada apa ini sekarang Republik ini, Bang? Belum lagi kayak beras premium kena 12%. Kayak kita nih atau orang lain, keluarga menengah ke bawah, mungkin ke bawah dikit. Biar makan beras yang ada kutunya kali nggak? Enggak. Dia selama ini berusaha untuk beli beras premium. Akhirnya mungkin sebagian besar, mungkin angkanya 10% gara-gara kenaikan ini beralih ke beras subsidi. Dan di beras subsidi ini orang jadi bertarung dong untuk mengakses, berebutan. Dan ini akan berdampak pada UMKM. Iya. Kemudian gula industri itu akan berdampak pada pariwisata, restoran-restoran. Orang udah kesulitan duit sekarang, daya beli menurun, ditambah lagi pajak, itu pariwisata makin terpukul lah. Agak ngeri juga kita di 2025 nih ya. Efeknya ini bukan hanya dilihat dari barang mewah, tapi efek selanjutnya. Iya. Dolar ku tengok udah 16.000 ya. 16.000. Menteri makin banyak. Ya kita bayarinnya ke situ jadinya. Apa pulang kampung aja kita nggak? Pulang kampung juga sama aja. Harga tiket naik. Aduh. Ya kita berharap situasi ini cepat berlalu lah. Ini nggak berlalu, pasti bakal berlalu lalang. Ini aku bakar dulu rokok gue. Nggak ada sejarahnya pajak jadi turun lagi, Fik. Yang ada naik terus. Kupikir kemarin batal ya, ternyata tetap, tapi dengan catatan barang mewah. Barang mewah. Kalau aku ngelihatnya itu mah akal-akalan montir. Permainan diksi aja kayaknya. Bahwa ada efek yang lebih krusial di balik kenaikan itu, Fik. Ya jangan sampai banyak aja pula anti orang demam nanti ya kan. Demamnya bukan karena sakit, nggak punya duit. Nggak punya duit. Sakit juga nggak punya duit nih, Bang. Oh, itu lebih sakit, Fik. Kalau kita sakit, ditransfer 2 miliar langsung sembuh kali. Oh sembuh, Bang. Lah kita colok pun impus itu ya kan, lepas semua, segar awak tuh. Ya kan? Dipuji tidak terbang, ditransfer, makasih Bang. Stiker di WA itu. Ya kita berharaplah pemerintah itu kreatif dalam mencari uang ya. Fik. Jangan masyarakat lagi ditekan-tekan, dipalak-palak. Ya iyalah. Ini kan masyarakat ini udahlah susah, makin dibikin susah. Ya, ngapain kita kemarin joget. Kita pikir harapan baru ya kan. Belum ada berapa ini berapa bulan harapan baru apa. Nah, di samping itu, Pik, ada juga pernyataan Presiden Pak Prabowo. Dia mengatakan bahwa koruptor bisa diampuni asalkan mengembalikan uang hasil korupsi, Pik. Itu gimana, Pik? Ya kalau aku sih pertama ya, Tuhan aja maha pemaaf. Ya kenapa manusia enggak? Ya pantas lah, ya manusia yang nggak pemaaf. Iya makanya artinya memaafkan it's okay, tapi tidak melupakan ya kan? Iya. Forgive, but don't forget. Jangan lupa bos. Tapi kan dengan catatan Bang, yang sudah mengembalikan uang ke negara, itu yang udah dimaafkan. Cuman ya ku ambil duit, ku balikkan lagi ya kan, cemana? Apa efek jerahnya ini? Debatable juga lah, hanya mengembalikan, dan itu bisa dinego loh. Mengembalikan misalnya dia dalam proses hukumnya dianggap kerugian negara sekian,
ternyata dia korupsinya lebih tinggi. Kalau aku lebih sepakat dimiskinkan bener, semua asetnya disita buat negara. Kayak setback kita ya, kalau memaafkannya. Balik lagi kita. Kalau bersosial udahlah, memaafkan ya udah. Tapi kalau dalam konsekuensi hukum, Jalan terus. jalan terus. Ini yang paling lucu nih di Medan ini. Lampu pocong. Waktu Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Dibalikkan duitnya. Konferensi pers dipajang duit itu. Udah nggak diapa-apain. Udah dibalikkan. Bah, ngeri kali lah aku tengok. Nah, terus nggak ada tindakan hukumnya apa ini? Sebenarnya sih dalam konteks hukum ya, harusnya orang yang diberi amanah dan ketika amanah itu tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya malah dia korup, harusnya itu dihukum lebih berat loh. Iya. Korupsi ini kan soal watak. Nggak bisa kita tegur, jangan kau ngerampok. Kalau udah kau rampok, kau balikkan. Minggu depan digas lagi sama dia, ya kan? Jadi harusnya nggak usah dimaafkan. Perkuat penegakan hukum. Iya, kalaupun dia dimaafkan, ya seluruh hartanya diambil semua. Miskinkan ya. Dimiskinkan. Karena koruptor itu nggak takut kok di penjara. Tuh dia masih kena AC di penjara ya. Iya. Ini udah kemana-mana. Hukumannya ringan-ringan. Ada kulkas pula Ada kulkas. Misalnya korupsi 300 miliar, dijalani cuma 3 tahun. Masih banyak, masih ada 200 lah anggap. 200 miliar lagi di kantong, udah aman hidupnya, Fik. Ngkong-ngkong kaki aja ya. Koruptor itu paling takut itu berdasarkan survei dimiskinkan. Berani nggak kita bikin perubahan progresif, perubahan revolusioner ya untuk memiskinkan tadi ya? Itu balik lagi ke abang-abang kita di DPR kan. Ya aku yakin Pak Prabowo dengan kekuatan politiknya bisa lah. Nah kali ini aku percaya bang. Ya kalau tidak terwujud, ya berarti mereka orang-orang yang menikmati kali gitu. Agak ngeri ya, ngeri. Ya kita berharap penegakan hukumnya wabil khusus ya, soal kan dalam beberapa pemilu Pak Prabowo menekankan kebocoran. Ya tambal bocor itu dengan kewenangan. Ya. Dengan perkuat regulasi, perkuat hukum, perkuat aparat penegak hukum. Aku yakin sih itu. Dan ketika kita bicara sistem, nggak ada yang nggak bisa kita tambal sulam bang. Kita perbaikilah puzzle-nya. Itu aja menurut aku. Aku curiga selama ini sulam aja nih, nggak ada tambalnya. Ya. Pas lah. Aku yakin political will Pak Prabowo beserta kekuatan politiknya bisa membawa kita, ya setidaknya IPK kita membaik lah. Ya. Dengan penegakan hukum yang kuat, stabilitas politik yang bagus, mungkin ekonomi juga akan naik. Ya. Investasi juga bakal datang. Ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini, kayaknya negara kita ya bakal jatuh terus. Siap, mungkin ini trigger aja kali Bang. Bahwa melempar sinyal untuk semua pihak turut memberikan pandangan, melempar diskursus soal penegakan hukum wabil khusus pemberantasan korupsi. Aku yakin begitu, sama kayak misalnya pilkada. Ya ini kan spiritnya penghematan, duit yang keluar banyak, ya kan. Sementara banyak juga kepala daerah yang datang ke Kuningan, ya kan. Aku yakin spiritnya itu. Dan ini baru berjalan rezim, kita husnuzon, kita positive thinking, bahwa di setiap lini kehidupan bernegara kita Tunggu dulu nih teman-teman Torpedo nggak tahu Kuningan apa. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak. Gitu jelas dong. Bukan kantor polisi Kuningan ya. Komisi Pemberantasan Atau Korupsi. Kabupaten Kuningan. Itu. Gitu, Fik.
Teman-teman Torpedo, tetap pantengi Republik, lihat dengan fair, jernih, kita kawal pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Buat teman-teman Torpedo, jangan lupa terus dukung kita, subscribe, like, komen, apa aja lah, terserah. Mau mengkritik, memuji, dibebaskan. Atau kalian komen, ada data yang bagaimana ya, kita akan tidak lanjuti. Ya. Kalian kasih aja masukan-masukan di situ. Pokoknya aku paling sure dengan forum-forum yang dialogis, komunikatif. Artinya di ruang demokrasi kita bisa bicara apa aja. Yap. Bukan begitu, Bang F? Bener. Sampai jumpa lagi minggu depan. Gua Fatan Sinaga. Dan aku Rafiq Panjaitan. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Pantengin terus Torpedo. Kalian share kemanapun kalau memang kalian anggap ini channel yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.